Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhirnya saya bisa ketemu lagi dengan pendeta Arom, mantan pendeta ya. Mantan pendeta Arom, walaupun lewat online. Akhirnya saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Arom ya. Baik, jadi mungkin para pemirsa juga sudah ada yang menonton bahwa Arom beberapa waktu yang lalu sudah datang ke studio Garda Mualaf Indonesia, kemudian berdiskusi dengan saya. Alhamdulillah diskusinya diskusi yang sangat-sangat santai ya, sambil ngudut pula kan, sambil ngudut sambil ngopi gitu kan. Dan waktu itu Arom belum mengambil keputusan, tapi waktu itu kalau nggak salah Arom sebenarnya menjanjikan sesuatu, cuman belum terjadi. Arom sudah keburu menjemput hidayah. Nah, jadi sekarang kita akan tampilkan mantan pendeta Arom ya. Kita akan ngobrol-ngobrol perjalanan spiritualnya sampai akhirnya beliau menjemput hidayah. Assalamualaikum Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kok. Sehat kok? Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang gua kasih salam dulunya harus assalamualaikum nih ya. Weh, Udah buka puasa ya tentunya ya. buka puasa ya. Weh, tapi ngomong-ngomong sekarang muka lu agak cerah nih Rom. Bisa aja. Banyak sih yang ngomong Bener, begitu. bener. Lu udah kena air wudhu Rom masalahnya. Biasa aja lah itu. Jadi Jadi kemarin dari tanggal berapa? 19 puasa lancar sampai sekarang? Tanggal 19 sampai sekarang, alhamdulillah sih. Kayaknya sih yang satu harus diganti ya sekali. Oh, yang satu harus diganti. Kenapa? Nggak sadar nyalain rokok ya? Nggak sadar. Kan setengah 6 tuh bangunnya kesiangan. Oh, Buat gitu. mie, Kalau buat bangun kopi sama. kesiangan lu tetap puasa harusnya. Nggak usah, jangan Ya mau dibatalin. sahur, Nggak sahur apa-apa. masalahnya. Ya di situ puasa lagi sampai jam 6. Kenapa, kenapa? Gua kan setengah 6 tuh bangun. Lapar lah. Buat mie, buat kopi, sama ngerokok. Habis itu puasa lagi sampai jam 6. Mana ada begitu puasa. Sakit nggak makan. Oke, Rom, nanti belajarlah pelan-pelan lah. Lu kalau ini harus nanti belajar pelan-pelan ya, detail-detailnya. Tapi sekarang yang kita omongin, kita pengen denger nih perjalanan Arom nih. Dari apa? Dari mungkin beberapa bulan yang lalu kan Arom sudah berdiskusi nih ya sama teman-teman di TikTok gitu kan. Sampai akhirnya menjemput hidayah. Sadat tanggal berapa kemarin Arom? 12. 12 Februari ya? Eh, 12 Februari ya bener apa Januari? 12 Februari. Februari ya? Oke. Nah, ceritanya gimana Rom? Coba Rom, ceritain Rom. Oke kok. Sebenarnya dari kecil itu nggak dekat kok sama agama itu nggak terlalu dekat. Nah terus sini-sini mungkin karena suka membaca, jadi baca-baca aja lah. Banyak banyak bacaan yang dibaca mungkin beberapa literasi yang dibaca. Mungkin kesukaan membaca itu mungkin yang menjadi dorongan untuk mau tahu tentang sesuatu, mungkin menggali tentang sesuatu. Kemudian sekolah, lulus, masih biasa aja tuh, masih biasa. Belum ada yang spesial, belum ada yang ketertarikan untuk compare perbandingan. Next step sekolah, perbandingan. Jadi membandingkan, mengcompare pengajaran-pengajaran gitu. Dari situlah mulai suka perbandingan kok. Dari situ mulai suka perbandingannya. Kemudian uh, kayaknya mulai tahun kemarin ya 2024 mulai buka-buka TikTok, scroll, adalah perdiskusian sama apologet muslimnya.
Berapa karena untuk kalau buat tema mancing kita untuk menjawab gitu loh. Ada rasa apa ya? Kok begini ya buat temanya? Kok agak aneh ya buat temanya? Jadi situlah mulai diskusi, perdebatan, adu data. Sebenarnya data yang mereka kasih juga kita sudah tahu sebenarnya. Cuman sering kali gitu loh diuji untuk di challenge bahwa data yang mereka berikan itu nggak sesuai dengan asli pengajar melalui teks yang dibawakan, data yang dibawakan ketika kita menggunakan eskatologi atau makna dari ayat itu sebenarnya nggak sesuai dengan pembelajaran. Kok mereka begini ya, kok nyomot begini ya, kok nyomot begini ya. Kalau kita tarik dengan eksegesis dengan alat apa ayat yang lain compare itu nggak sesuai, nggak make sense gitu. Cuman diskusi terus adalah beberapa kali lewat TikTok. Ya itulah muncul keanehan di situlah, kurang lebih begitu Pak. Muncul keanehan maksudnya gimana, Rom? Tapi tunggu sebentar sebelum kita masuk ke poin-poin ya. Arom sendiri keluarganya memang dari kalangan Kristen berarti ya? Mic-nya, Rom, mic-nya mute. Halo, halo Pak. Ya. Kita nggak usah kesana kali ya Pak ya, bahas pribadi aja mungkin. Oke. Jangan nyinggung. Soalnya Oke. Jadi yang tadi oke, kalau gitu gue balik lagi tanya, kalau gitu yang lu bilang janggal-janggal tuh apa aja kira-kira, Rom? Bisa kasih contoh nggak satu dua? jadi gini, contoh misalkan kayak gua pas ke tempat kodon di kemarin, uh, ingin membedakan mana pengajaran, mana kematian dan kebangkitan. Itu sih kok. Jadi ditarik bahwa tidak lagi menggunakan data eskatologi atau hermeneutik atau exegesis. Jatuhnya by data. Gitu loh. Jadi ketika ditarik dengan by data tanpa penjelasan, ya itu udah ternyata memang yang masuk seperti itu gitu loh. Gitu sih kurang lebih. Karena kan harusnya data pengajaran itu nggak bisa berdiri sendiri kok dalam pembelajaran. Dia ada makna tersendiri dan nanti ditarik exegesisnya dengan data yang lain gitu kok. Harusnya begitu. Tapi nah gue pengen tanya nih, kan sudah sekian lama Arom diskusi sama teman-teman muslim di TikTok ya kan? Biasanya yang dipermasalahkan kan konsep ketuhanan sama konsep kenabian gitu-gitu kan. Waktu Arom diskusi sama gua, kira-kira kesan-kesannya ke Arom gimana waktu habis pulang dari tempat gua gitu, Rom? Ternyata benar sih ada data-data yang memang ditunjukkan kodon di sana waktu itu. Buku-buku yang memang benar-benar itu memang nggak pernah diungkapkan sebelumnya gitu. Historical ya, pencatatan data di dalam Bible gitu sih kok. Ya jadi informasi juga kan tentang nubuatan, tentang pengajaran, tentang surat Paulus kebangkitan itu kan dibahas juga gitu. Ya. Nah baru ketemu Kodoli itu buka data banyak lah buku hampir 3 koper kalau nggak salah ya Pak ya. Set itu buku apa baju pindahan ya. Ya, jadi maksudnya kan gini berarti Rom. Berarti waktu Arom diskusi sama gua, di situ kan gua tidak mau hanya bicara tentang konsep ketuhanan, ya kan? Karena kalau konsep ketuhanan kan setiap orang kan berhak, ya. Setiap orang kan berhak untuk menyembah apapun yang mereka mau sembah. Tapi maksud gua kan kita harus mengenal kitab kita, ya enggak? Kitab kita ini sejarahnya bagaimana, penyusunannya bagaimana,
kapan disusun, siapa yang menulis, dan sebagainya. Terus kemudian yang penting juga kan ketika Arom datang, gua kan bisa menunjukkan bukti-bukti atau data-data bahwa pemahaman bapak-bapak gereja pada abad-abad awal, abad 1, 2, 3, bahkan sampai ke-4, itu kan ternyata beda dengan pemahamannya Arom sekarang gitu kan. Nah, berarti kan ada evolusi nih, ada evolusi pemahaman yang berubah dari abad-abad awal ke Kristen zaman sekarang, ya enggak? Tentang ketuhanan, tentang keselamatan, juga tentang konsep Mesias, ya enggak? Nah, Arom kira-kira waktu pulang dari studio Garda Mualaf di jalan mikir apa enggak gitu? Apa di rumah nggak bisa tidur apa gimana gitu? Dipikirin, direnungkan ya, bahwasanya sebenarnya Kodondi juga udah tahu lah sebenarnya ya, bahwasanya kan Kodondi sebelumnya dari sebelah juga. Kita itu iman, berbicara iman dulu, baru kita memahami Bible. Itu yang pertama. Nah, ketika diskusi, itu otak saya dibalik. Harus memahami dulu, baru iman. Itu yang memutarbalikkan, yang dapat memutarbalikkan otak itu sebenarnya. Poinnya itu sih. Jadi awalnya memang selama ini Arom mengutamakan atau mengedepankan iman dulu gitu ya. Tapi ketika ngelihat bukti-bukti ini, data-data ini, jadi akhirnya waktu itu memaksa Arom untuk menggunakan akal dulu gitu ya, baru iman gitu ya. Bukan saya aja lah, Kodondi juga tahu lah, semua juga begitu pasti. Ya enggak, maksudnya ini kita lagi bicara Arom nih, kita lagi bicara pribadinya Arom nih. Setelah dilihatin bukti-bukti, baru Arom terpaksa menggunakan akal dulu kan, baru imannya belakangan gitu kan. Nah, tapi maksud saya, tapi yang pengen kita sama-sama tahu gini Rom, dari semenjak datang ke studio, itu Arom masih ada diskusi-diskusi dengan teman-teman yang lain atau nggak diskusi gitu, cuman mikirin doang gitu? Ada terakhir sama Bang Juma. Sama Bang Diskusi lagi Suma. sama Bang Juma. Berapa kali diskusi lagi sama Bang Suma? Satu kali tema berkat Abraham. Berkat Abraham. Oh, Kejadian 12:3. Ya, Kejadian 12:3. Oke. Nah, terus setelah dari studio Garda Mualaf, beberapa kali lagi diskusi sama Bang Suma. Terus akhirnya berapa hari sebelum mengambil keputusan untuk bersahadat itu apa yang ada di pikiran Arom? Gini, ya daripada menahan bahwa nggak sesuai dengan keinginan hati, ya apalagi gitu loh. Karena make sense-nya gini sih kok. Misalnya gini, tarik kesimpulannya gini. Diskusi tentang ketuhanan, diskusi tentang kenabian, diskusi tentang kitab suci, diskusi tentang ajarannya siapa, keajarannya siapa, diskusi tentang berkat ya, tentang berkat. Kalau dari kesimpulannya, bahwasanya nubuatan dari perjanjian lama tidak mungkin Nabi menubuatkan Tuhan, tapi Nabi menubuatkan seseorang, yaitu Nabi juga. Contoh Ulangan 18 ayat 18, di mana akan kubangkitkan seorang sama seperti Musa. Ya, nah itu menurut pandangannya bahwa itu nubuatan untuk kedatangan Yesus kan. Berarti tetap yang dibuatkan manusia kan. Itu kan nggak bisa ditolak gitu. Iya. Dan kata Mesias atau Kristus itu kan bahasa Ibrani, kemudian bahasa Yunani, yang artinya sama, manusia yang diurapi. Tetap manusia juga kan. Iya.
Ya, jadi gue dapat poin yang bagus nih dari Arom nih, bahwa tidak mungkin seorang nabi menubuatkan Tuhan yang akan jadi manusia gitu ya. Itu betul poin. Yang jauh lebih make sense adalah seorang nabi kalau dia bernubuat pasti bernubuat tentang nabi yang lain gitu kan. Oh, betul, sesuai kisah Nabi Abraham, Nabi Musa menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang. Ya, ya walaupun ya Rom ya, walaupun gini kan, ini kan ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Masing-masing ini kan punya kitab yang dianggap kitab sucinya. Jadi kalau saya sih dulunya juga maunya di dalam kitabnya orang Yahudi atau Kristen itu ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi belakangan setelah gua melihat kita harus punya, gimana? Oh, ada. Mungkin Kodoli bisa baca di Yohanes 16 tentang dijanjikan bahwa ada baiknya aku pergi jika aku tidak Iya, pergi roh kebenaran itu tidak akan. iya. Nah, roh Tentang kebenaran itu Parakletos kan kan? bahasa Ibrani-nya kan Ahmed ya kok ya. Ah, gini. Gua bukan yang nggak setuju. Gua bukan nggak setuju kalau di dalam kitab Yahudi dan kitabnya Kristen itu kemungkinan besar ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Gua bukan nggak setuju. Gua mau-mau aja. Cuman dalam ranah, nah ya, dalam ranah keagamaan, dalam ranah beragama, dalam ranah kemasyarakatan, apalagi dalam ranah kebangsaan dan kenegaraan, kita tidak seharusnya menafsirkan kitab suci orang, gitu ya. Ini tolong dipahami dulu nih. Bukan gua nggak setuju, gua mah setuju bahwa di dalam Quran juga udah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW namanya disebutkan dalam Taurat dan Injil. Cuman setelah kita pelajari bahwa apakah kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen ini adalah kitab yang ditulis oleh minimal nabi-nabinya atau pengikut-pengikut yang kenal dengan nabi-nabinya, itu kan ternyata terbukti tidak. Jadi karena tidak terbukti bahwa itu adalah tulisan nabi atau pengikut yang kenal dengan nabinya, maka itu sudah menggugurkan posisi bahwa kitabnya orang Yahudi dan kitab Kristen itu adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Tetapi, nah ya, tetapi bisa jadi masih ada indikasi-indikasi atau sisa-sisa nubuat-nubuat yang mungkin ya, yang mungkin sudah disamarkan, mungkin sudah dihilangkan, apa bahkan mungkin sudah disembunyikan, kita kan nggak tahu, karena ini udah ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau gue bilang indikasinya masih ada, cuman karena nama itu sudah tidak ada, nama Muhammad atau nama Ahmad, lu mau bilang roh kebenaran diterjemahkan menjadi bahasa Ibrani menjadi Ahmed, itu ya fine-fine aja. Tapi kan itu kan lagi nggak ngomongin nama gitu loh. Yang diomongin kan nama, di dalam Quran kan yang disebut nama, bukan katanya gitu, bukan kata Muhammad atau kata Ahmadnya. Tapi namanya, nama pribadi seorang nabi yang memang diutus untuk menjadi nabi terakhir, itu sudah disamarkan atau dihilangkan. Jadi kalau posisi gua sekarang, gua tidak mau dan gua tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya. Jadi kalau memang mereka di sana ada indikasi, ya itu masih sebatas indikasi. Tapi gua nggak berani klaim bahwa itu adalah pasti 100% nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Ya kalau teman-teman yang lain mau tetap mengatakan bahwa itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, ya itu sih hak dia, hak mereka. Kalau gue sih sudah nggak ke situ nih Rom. Soalnya gini Rom, karena kalau buat gue nggak mau Nabi gue dinubuatkan di dalam kitab-kitab yang udah rusak gitu Rom. Satu ya. Oke, oke. Satu. Yang kedua, gue juga apa namanya sudah mengetahui bahwa kitab-kitab itu bukan kitab-kitab yang dimaksud oleh Quran, ya. Jadi buat gua, kalaupun nama Muhammad di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitab Kristen itu tidak ada, bukan berarti Quran salah gitu, Rom. Nggak apa-apa, Arom masih mau ke situ nggak apa-apa, tapi Arom nanti harus belajar lebih luas lagi. Maksudnya supaya memahami konteks yang ada di dalam Quran ini benar-benar supaya kita paham, jangan sampai kita terperangkap hanya karena indikasi gitu maksudnya. Enggak sih kok. Kalau saya kan compare dari ulangan.
Ulangan 6 kalau nggak salah ya. Bahwasanya apa yang lupa sebentar kok. Ulangan 18-18. Ada sebentar ya. Bentar. Harus dibaca soalnya. Kalau nggak dibaca takutnya salah. Ulangan berapa? Oh di ini. Di Keluaran 20. Di Keluaran 20 ayat 2. Keluaran 22. Nah, sama Ya. ulangan 5 ya. Ulangan 6 ayat 5 juga sama. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 5 ayat 6. Oh, ulangan 5 ayat 6. Kemudian Mazmur 81 ayat 11. Kemudian Mazmur Yeskiel 20. 81. Oke, sebentar. Ayat-ayat yang tadi Arom sebutkan itu ada hubungannya apa dengan untuk nubuat Nabi Muhammad SAW? Bukan nubuat. Jadi kita lagi nggak ngomongin nubuat. Jadi dari perjanjian lama, dari data yang gue sebutin tadi, make sense dengan surat Al-Maidah. Iya surat Al-Maidah. Al-Maidah nomor berapa? Ayat berapa? Nah, Al-Maidah ayat berapa? lupa sih. Al-Maidah sih. Nah, bukan Al-Maidah. Bentar. Surat Toha ayat 14. Toha 15. 14. Toha 14 ya? Iya. Oke. Kalau yang tadi ayatnya di Keluaran, Ulangan yang Arom sebutin dengan Quran Surat Toha ayat 14, kesamaannya itu adalah memang ya Tuhan yang Maha Esa ini ya cuma satu, nggak ada lagi gitu kan, nggak ada lain kan? Betul. Ya. Kalau itu konsep ketuhanan, gue setuju. Gue setuju bahwa memang di dalam kitabnya Yahudi itu memang masih konsep ketuhanannya tuh murni tauhid. Gue setuju. Cuman kalau sekarang gue ngambil sikap untuk masalah nubuat, gue nggak berani klaim karena masing-masing agama ini punya hak untuk menafsir gitulah kitabnya. Yang sudah terjadi adalah Kristen menafsir kitabnya Yahudi dengan kacamata Kristen, bahkan sampai menggunakan kitabnya menjadi bagian dari kitabnya Kristen. Nah, kalau di Islam, Quran walaupun menceritakan nabi-nabi yang namanya sama dengan di kitab Yahudi, tapi kan di Islam kita tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi. Jadi kita punya posisi masing-masing. Gua sekarang berani bilang bahwa kitabnya orang Yahudi dan kitab Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Oke ya, tapi ini mungkin agak panjang. Yang pengen kita ketahui sebenarnya perjalanannya Arom dari semenjak datang ke Garda Mualaf sampai akhirnya menjemput Hidayah itu apa yang ada di pemikiran Arom gitu Rom? Ya itu setelah belajar perbandingan itu, compare dan diskusi-diskusi, memang karena sebelumnya iman didahulukan kan, gitu. Memahami kan. Nah ternyata memahami dulu baru iman kan, ternyata gitu. Harus membuka diri gitu sih kok. Ya. Jadi Arom akhirnya bisa memahami bahwa konsep ketuhanan di dalam kitabnya Yahudi dan konsep ketuhanannya Yesus ternyata sejalan dengan Quran gitu ya. Yes, betul. Jadi kita ngomongin pengajaran ya. Ya. Juga gua rasa Arom juga pasti memikirkan sedikit tentang paling tidak konsep keselamatan kan Arom ya. Betul. Yang kemarin udah dibahas sebelumnya sama dia. Ya, bahwa konsep keselamatan di dalam perjanjian lama atau di kitab Yahudi sebenarnya sejalan dengan Islam, yaitu hanya bertobat, tapi ketika kita bandingkan dengan konsep keselamatannya Paulus, beda gitu ya. Betul. Berarti sekarang judulnya Arom menjadi pengikut Yesus dong, bukan pengikut Paulus lagi dong. Pengikut Nabi Muhammad. Oh iya kan maksudnya
berdasarkan kitabnya yang dulu pernah dipegang, berarti kan Arom sekarang menjadi pengikutnya Yesus dan sekarang mengikuti syariatnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Betul, betul, betul. Ya. Lu jangan malu disebut pengikut Yesus, Rom. Nggak apa-apa. Karena apa? Nah, Karena syariatnya yang dibawa Yesus itu disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau gue bilang gue mau ikut Yesus, gak masalah. Karena syariatnya ada yang sama, nggak beda. Gitu. Masih ada sunatnya, masih ada sujudnya, masih ada nggak boleh makan babi lagi dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong berarti sekarang udah nggak makan babi dong, Rom? kenapa kok? Berarti sekarang udah nggak makan babi dong? Emang dari dulu kan nggak makan kok. Oh, Saya dari kan dulu udah nggak nggak suka makan. Oh, dari dulu udah nggak makannya. Nah, terus akhirnya Arom pertama kali bersahadatnya di mana, Rom? di Masjid Jakarta Selatan kok. Haji Masjid apa Mukti. kalau boleh tahu, Rom? Ah, Al apa namanya kemarin tuh ya? Besar kok masjidnya. Di dekat Pancoran sana. Dekat Pancoran. Alasannya Arom apa ke masjid itu untuk bersahadat? Lebih ini aja, lebih afdol kayaknya. Karena harus ada guru kan setelah itu. Memang rumahnya dekat situ apa gimana? Dengan kantor. Oh, Jadi bisa kantor. Kantor istirahat. dekat situ. Oke, terus setelah bersahadat di situ, waktu datang gimana? Bilang sama Takmir gimana? Oh, 3 hari sebelumnya udah tahu. Oh, Udah tahu. Udah terus ngobrol juga. waktu datang gimana? Ngomong langsung bersahadat gitu. Nah, dia tanya dulu, udah yakin belum semuanya? Udah diurus belum semuanya? Gimana? Udah, aku bilang. Ya udah. Oke. Dapat sertifikat mualaf di situ. Kemarin bilangnya mau dibuat, tapi belum kuambil. Oh, tapi udah dibuat ya. Oke. Nah, itu sertifikat mualaf itu sangat penting, Rom, karena nanti lu pasti butuh buat ganti kolom agama di KTP, ya. Oh iya, Itu nanti harus segera ini lu ganti KTP-nya. Berarti berarti di masjid itu nanti ada pembinaan buat Arom. iya, kan dikasih juga katanya zakat katanya. Ada zakatnya. Di Jakarta dapat berapa miliar? Enggak ada miliar. Sarung. Oke, tapi bukan bukan itu ya tujuannya ya, bukan zakatnya yang dicari ya, tapi ke apa namanya keabsahan, Hah? Ilmunya. Ilmunya yang dibutuhkan. Iya, iya, iya. Terus udah mulai belum pembinaan di situ? Saya jarang ikut sih kok, paling kalau malam lagi habis kerja mampir belajar gitu aja sih. Oke. Ada guru Kalau spesial khusus itu yang disediain buat Arom di situ apa enggak? terlalu ribet sih kok. Mampir, nggak mau terlalu ribet. Mau belajar ya belajar, yang nggak tahu ditanyakan gitu sih kok. Oh, oke. Loh, berarti Arom belum belajar ini ya, belum belajar ikronya. Aku udah langsung Al-Quran kok. Langsung baca Al-Quran. Oke. Berarti belajar sholat juga udah nggak perlu lagi, lu udah bisa. Yang ngerti udah ngerti karena udah Udah bisa ngerti. baca kan. Ya, 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 ya. Oh, berarti lu udah hafal dong beberapa surat dong dari Quran dong. Iya udah bisa baca. Oke. Wah, berarti ini dong ya, lu berarti belajarnya cepet dong ya. Alhamdulillah kalau saya cepet nangkep orangnya. Udah berapa kali lu datang ke masjid itu untuk belajar, Om? Ada kalau 6 kali. 6 kali. Ingat nggak yang lu tanya apa gitu? Ini mungkin bisa jadi ilmu gitu buat kita gitu di sini. Kalau yang ditanya sih tentang tauhid, Hmm. tentang keesaan, tentang Tauhid sama kenabian, apa? keesaan sama kenabian. Keesaan, kenabian. Oke. Itu Ada sih. yang lu bisa jelasin nggak di sini, Rom? Buat sharing buat kita-kita di sini. Karena masih terbentur dengan data di mana uh,
Nabi itu hanya dari bangsa Israel, karena keselamatan itu hanya dari bangsa Israel, tidak dari luar bangsa Israel. Nah itu yang harus dia jelaskan sedetail-detailnya. Oh, berarti lu udah dapat pemahaman dari guru di masjid itu bahwa tidak harus dari bangsa Israel dong? Belum terlalu, tapi udah sedikit paham. Oke. Karena Nah, sebelumnya kan dari Bible kan, pemahamannya bahwa ya, uh, akan datang dari negeri Paran nyanyian-nyanyian baru kan. ya. Mungkin dituntut Nah, dia lu, harus bisa jelas soalnya gitu. nah maksudnya bisa nggak lu jelasin dikit? Jadi sekarang lu udah berubah pikiran bahwa yang tadinya lu berpikir bahwa Nabi itu harus dari bangsa Israel, sekarang ternyata tidak harus dari bangsa Israel. Karena ada 25 nabi yang diikuti, yang diwajibkan hafal kan dalam Islam. Ya, di dalam Quran. Ismail juga nabi kan. Nah, Hmm, jadi turun Ismail, turun, baru sampai ke Nabi Muhammad kan gitu. hmm. Jadi baru-baru sekilas-sekilas sih kok. Oke. Dan yang 24 nama Nabi di dalam Quran, itu kan tidak semuanya Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam kan Iya, bukan orang Israel. Iya. Jadi kalau di dalam Islam kan memang konteksnya Allah mau menurunkan nabi dari bangsa mana aja bisa karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus 124.000 nabi, ya kan? Dan 313 betul. rasul. Berarti kan bisa dari mana aja, nggak mesti dari Bani Israel gitu. Yang kita perlu pahami bahwa di dalam Quran memang banyak diceritakan tentang perjalanan Bani Israel itu yang memang dengan tujuan untuk menjadi pengingat buat kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Hmm. taala dulu sudah pernah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, tapi hanya untuk Bani Israel. Tetapi dengan sudah lewatnya itu, sudah diturunkan Quran, ya kita yang bukan Bani Israel, ya kita hanya wajib mengikuti Quran gitu. Tapi kita tetap harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dulu pernah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Cuman yang pengen gua samain persepsi ya sama Arom ya, jangan berpikir bahwa yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Bani Israel itu dalam berbentuk buku gitu, Rom. Ya, kitab yang dimaksud kitab Oh dalam iya, iya, kata iya. Quran, yang ketika ngomongin kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu kitab itu artinya memang bisa wahyu yang dibukukan, tapi juga bisa berarti ketentuan, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum tertentu. Jadi nggak harus berbentuk buku Betul, gitu. Gitu sih. Nah, betul sih kok. sekarang sudah berapa hari ini Arom menjadi muslim, perasaannya gimana? Hmm, Senang aja, tenang. Tenang. Alhamdulillah ya. Apa Menjalankan ya? menjalankan Islamnya ada Kayak kesulitan, Rom? alhamdulillah nggak ada sih, karena kan dekat ya, bisa mampir, bisa nanya. Nah, berarti Arom juga akhirnya, ini mohon maaf ya kalau saya sedikit menyinggung tentang pekerjaannya. Berarti Arom sudah keluar dari tempat kerja yang lama. Udah enggak lah, kan waktu itu kena kena panggil kan dari Kodoli, selesai dari situ, Oh, oh pulang dari tempat selesai dulu dalam dipanggil, di sidang berarti. 2 hari dari situ, ya selesai, kena panggil selesai. Selesai itu maksudnya apa? Dipecat? Ya. eh, suspend atau diskors. Oh, diskors. Diskors gak dikasih gaji. eh, Semua ditarik. Oh, semua ditarik. Waduh. Semua ditarik nggak apa-apa, Rom. Yang penting asal jangan cewek ditarik, Rom. Betul, betul itu, betul itu. Tapi cewek nggak ditarik kan? Enggak lah, masih lah. Oh, nggak. Oh, waduh. Wow, berarti sekarang Arom punya PR besar dong berarti dong.
Sampai itu kok. Ya sama pacarnya? Oh iya, itu mungkin nanti dipikirkan lah. Ya, ya tetap Kan berusaha ya Rom, tetap berusaha. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya kan gitu. Widih, widih, keren. Gua sekarang harus manggilnya Ustadz Arom berarti ini. Jangan-jangan. Bahaya. Ya, nggak gini Rom. Kalau gue sih cuman bisa kasih saran. Saran gue adalah apa yang sudah lu bangun dari nol ya, termasuk hubungan lu dengan calon lu nih, ya lu tetap bangun, tapi lu tetap berusaha dakwahin ya. Lu cuman perlu Hmm, menyampaikan walaupun hanya satu ayat Rom. Nggak perlu nggak perlu jadi kayak gimana gimana gitu. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa lu memaksa gitu Rom. betul betul betul. Kan like Ya. profit ini. Ya, jadi tetap diusahakan sebaik-baiknya dengan cara yang paling baik juga, dengan cara yang paling lembut, dan juga tidak boleh ada kesan pemaksaan. Di dalam Islam nggak boleh ada pemaksaan. Ya Betul dong. kok. Betul 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 kok. Ya, tapi jangan kelamaan. Maksudnya masih muda juga. Lo kemarin kesini ngakunya udah tua, sekarang bilangnya masih muda. Wah, lo. Umur 34 masih muda lah. Oh, 34 ya, 34 masih muda lah. Tapi jangan kelamaan. Masih muda itu. Oke. Terus ada cerita apa lagi, Rom? Waktu lo pulang dari masjid itu, lo udah ngasih tau orang tua belum? Belum belum. Gua kan merantau di sini. Jadi orang tua lu sampai sekarang belum tahu nih. Belum belum. Kecewa pasti lah. Ya, ya tapi nanti lu harus harus bisa merespon reaksinya orang tua dengan cara yang paling lembut, Rom. Nah ini kan baru, jadi Hmm. jangan nggak terlalu terburu-buru juga kan. Iya, Santai, pelan tapi pasti gitu kan kok. iya, iya, iya. Ya itu yang paling bagus lah. Yang penting Setidaknya setelah gimana? setidaknya tidak apapun itu gitu kan. Tolong diulang, Rom. Suaranya keputus tadi. Setidaknya tidak menggoyahkan apapun itu. Iya, 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 betul. Tidak ada bekas anak, Rom. Tidak ada bekas orang tua. Jadi lu Betul tetap harus menghormati orang tua sebaik-baiknya, betul betul. walaupun beda keyakinan. Nah, berarti sekarang Arom sudah kerja di tempat yang baru berarti ya, Adalah di perbankan. perbankan. WD. Alhamdulillah. Tahun belum gajian nih. Enggak, gue juga sangat bersyukur ya ketika Arom WhatsApp gua bilang udah kerja di perbankan. Wah, gue seneng banget. Gue bersyukur loh. Gue memang ketika Arom pulang dari studio Garda Mualaf, gue sempat mikir ya, apa yang bisa gue bantu buat Arom, misalnya pekerjaan atau apa gitu ya. Cuman gue mikir gaji lu udah gede sih, jadi susah Rom. Nah, enggak lah. Gaji UMR sekarang di Jakarta. Hah? Gaji UMR Jakarta lah. Oh gaji UMR, ya nggak apa-apa disyukurin aja. Yang penting masih bisa bertahan dulu sambil meniti karir gitu lah Rom. Pokoknya ingat surat Ar-Rahman ya, Pak ya. Ya, lu banyakin amalan aja pokoknya dah. Banyakin amalan. Nanti yang namanya gaji itu, nanti yang namanya gaji gini Rom. Oke, gaji ini penting ya. Gaji kan adalah nafkah kita. Tapi kalau lu bisa mengamalkan apa yang diajarkan dalam Islam, insya Allah nanti Allah bukain jalan, nggak cuma lewat gaji gitu Rom. Hmm. Ya, tenang aja. Nanti Allah bisa buka dari pintu rezeki manapun. Hmm. Gua, gua dalam hal ini gua tetap simpati dan empati nih, buat Pendeta Arom ya, karena Pendeta Arom pernah datang dan diskusi sama gua di sini. Gua tetap cuman kan karena lu nggak ada di tempat gua, jadi kan gua nggak bisa nggak bisa langsung ngasih program yang ada di tempat gua gitu loh Rom. Ya, Siap, tapi siap, siap. Hah? Aman, aman, aman. Ya, tapi maksudnya gini, tapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya Arom membutuhkan bantuan, kita siap, Rom.
Tenang aja. Oke. Segi Ya, apapun ya, hukum ya, ya, terutama. ya, ya. Jadi Arom jangan khawatir. Nanti misalnya dilaporin atau apa, jangan khawatir. Kalau memang apa namanya segala macam dokumennya Arom dihilangkan atau tidak diakui, nggak usah dipikirin Rom, nggak usah dipikirin. Yang penting Arom sekarang fokusnya ke depan gitu aja. Fokusnya Ya ke kan, depan sama ke samping Rom. ya foto kan udah dikirim ke Kodoli juga itu bukti ke Ya, S1, ijazah ada di sini. ya. Cuman itu ya, kalau untuk mereka ya kemarin udah aku sampaikan melalui TikTok juga. Kalau mau ya, ya adalah sesuatu pokoknya. Gitu. Ya ya itu nggak usah di inilah nggak usah dibahas lah. Tapi maksud gua sekarang lu fokusnya ke depan sama ke samping Rom. Samping lu tau nggak Rom siapa? Siapa? Calon lu lah. Mungkin next time main ke tempat Kodoli lah. Kalau udah Boleh, tepat boleh. Ajak. agak riskan saya juga itu kerja tumburan kerja juga terus di Ya, kantor juga masih sendiri kan iya iya iya. Paham paham Rom. Jangan jangan dipaksain kalau emang belum bisa jangan. Santai aja. masih banyak yang dipikirkan kok Iya iya iya. Santai aja. ya Tapi gini itulah Rom, pokoknya. tapi gini. Tapi maksud gua sekali-sekali lu main ke tempat gua, kita ngobrol, nggak usah direkam, nggak usah jadi podcast, kita ngobrol aja. Apa yang bisa kita bantu, kasih tahu aja gitu maksudnya. Lu datang sendiri aja, No, kita siap ngobrol aja. siap 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 Gua sediain kopi siap pokoknya. Gua sediain kopi sama asbak. Pokoknya. wah sama sih hari ini Ya malam lah, malam. Masa siang-siang. kemarin terawih Ya habis terawih, habis terawih. Emang lu habis terawih tidur? gue nyari kurma yang manis ini kok butuh kurma yang Nih, manis kemarin gue tapi nih. nggak manis Nah ini lu datang sini, makanya. Nih, Acwa nih, angkat aja Acwa. kurma itu kan Acwa. sunahnya Nabi Iya tuh Acwa. Weh, Maryam. Weh. eh kiriman dari mana Datang, itu datang sini Rom, datang sini. Jangan somse lu, jangan somse. nggak ada kemarin juga diundang Pak Haji buka bersama ya, saya nggak datang juga gitu sih Pak kok Haji siapa? Pak Haji siapa? Haji Deddy Mizwar Oh Pak Haji Deddy Miswar. Ya lumayan dong sono. Siapa tahu lu main sinetron lagi. ya pengennya sih tapi yang belum belum bisa belum tepat yang kemarin bisa tayang gue malu kok PPT Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Buat buat ini aja, buat jejak digital kita juga. Oke, kalau tapi sekarang di gua diskusi ngajak ngobrol kemarin ada beberapa juga tapi ya hmm. udahlah beberapa aku tanggapi beberapa nggak aku tanggapi itu sih kok Ya. Nih, Rom, nanti tanggal 7 Februari, 7 Februari, 7 Maret, insya Allah nanti Yayasan Gada Mualaf Indonesia mau ada acara di Masjid Raya Bintaro Jaya, Rom. Ya. Bintaro Nah, lu datang ya. Lu datang ya insya Allah jam insya Allah jam asar. Lu datang. Itu yang gua undang mualaf-mualaf semua. oke oke Jadi gini, Rom. Kuncinya kalau lu mau istilahnya apa namanya dalam dalam istilahnya kita mendapatkan rahmat dan barokah ya. Pertama lu bersyukur ya. Yang kedua lu bersodako dalam dalam waktu yang lapang maupun waktu yang sempit ya. Yang ketiga lu jangan lupa silaturahmi ya. Silaturahmi ini yang bisa membuka pintu-pintu rezeki lu dari pintu mana aja gitu. oke Ya. Siapa tahu di misalnya ada acara di masjid, lu ketemu ini, siapa tahu mereka bisa nawarin lu apa, siapa tahu bisnis atau pekerjaan yang menjanjikan atau yang lebih baik, siapa tahu, kan gitu. oke Itu gunanya silaturahmi gitu, Rom.
ya. Siap, siap, siap. Thank Jadi you, kalau Bang. lu udah bersyukur, lu bersedekah, lu bersilaturahmi, silaturahmi itu bisa dikatakan adalah ajang atau tempat atau forum di mana Allah menyalurkan rezeki buat kita gitu. Oke, oke, Bang. Ya, ya, siap, siap. Ya, nanti Thank you, datang. Bang. Nanti yang gua undang nggak cuman yang anak-anak muda, nanti juga ada yang udah senior-senior, yang udah punya perusahaan, yang pengusaha juga ada yang datang. Oke? Siap, kok, siap, kok. Nah, Siap, kok. jadi Thank you, Arom thank you. Jadi Arom sekarang mungkin apa namanya dengan masuk Islam kehilangan kehilangan penghasilan yang mungkin dulu memadai, sekarang belum memadai, jangan khawatir. Semuanya diuji Rom. Kalau lu nggak Ya, ya. diuji, lu nggak akan jadi Arom yang kuat gitu. Ya, 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 Nah, betul. ya dong. Betul, betul. Emas 24 karat aja prosesnya lebih panjang daripada yang 22 karat kan, lebih murni kan gitu. Ada pengalaman apa, Rom? Setelah lu masuk Islam, setelah lu sholat, ada pengalaman apa yang mungkin lu bisa bagi-bagi di sini? Pengalaman buruk sih. Cerita dong, cerita dong. Siapa tahu kita bisa bantu. Hujatan dan cacian. Apa? Apa? Hujatan dan cacian. Oh, Ditelan hujatan. Nah, setiap hari. elah. Kalau kalau cuman hujatan dan cacian dari manusia mah jangan dianggap, Rom. Gue itu orangnya baperan kok. Jadi makanya kayaknya selektif milih-milih kata-kata gitu. Gini, Rom, kalau lu dihujat, lu dimaki, lu bisa ambil antisipasi atau responnya begini. Apakah lu ganti nomor atau lu ganti akun gitu. Jadi lu jangan jangan konfrontasi dengan cacian atau hujatan, lu nggak perlu urusin. Kalau lu urusin itu ngabisin energi lu gitu. Iya sih, makanya nggak aku tanggepin kok. Paling cuma Nah, seliweran aja. bagus, bagus. Nah, itu yang kayak gitu lu nggak perlu tanggepin, lu nggak perlu baca. Kalau perlu, nah sekarang yang saran gua yang berikutnya adalah apa? Lu ganti komunitas. Oh Cari sudah komunitas. kalau itu sudah. Nah, cari komunitas yang bisa membangun dan menguatkan iman lu gitu. Iya iya kok, iya kok. Ya, kalau cuman hujatan makian apa netizen mah nggak ada apa-apanya. Jangan sampai aja lu dilaknat malaikat. Itu yang lebih ngeri itu. Iya dong. Janganlah, Nah, makanya, janganlah. makanya kalau cuman hujatan manusia mah lu nggak usah pikirin, ya. Ya, baiknya setelah ini apa baiknya? Menurut Kodoli baiknya setelah ini apa? Kalau saya sih sekarang ini nggak mau terlalu banyak bicara sih kok. Jadi ya Ya, lebih banyak sekarang ini sih apa ya? Daripada tambah stres lebih baik fokus belajar kan. betul. Betul, Rom. Jadi sangat setuju bahwa Arom sekarang lebih baik banyak fokus belajar dulu. Jangan menanggapi hujatan cacian dari orang di medsos. Kalau sudah fokus belajar, nanti kalau Arom mau muncul lagi, Arom muncul dengan ilmu yang sudah Arom pelajari gitu, Rom. Betul betul Pak. Betul. Ya. Tapi gua mau nagih sama lu nih, Rom. Gua mau minta sama lu nih. Siapa? Lu kan belajar Islamologi di STT kan? Betul. Lu ajarin dong apologet-apologet Islam. Hujatan maksudnya. Belajar maksudnya lu sharing apa yang lu ajari, apa yang lu pelajari di SCT tentang Islamologi, lu sharing ke kita biar kita bisa jawab dan luruskan gitu loh. Nah udah saya luruskan sendiri menggunakan hadis-hadis yang ada. Sendiri. Semua, udah semua. Belum semua tapi udah terjawab beberapa. Oke. Nah, tapi maksud gua itu kalau bisa yang lu sharing itu Rom, itu dibikin kayak semacam modul gitu Rom. Ada Mau gue modulnya. jual sih, mau jual buku sebenarnya kok. Boleh. Lu boleh nulis buku, lu jual. Itu bagus. Nanti kalau Oke masalah oke. buat cari nih ya, nanti ya gue bilangin ya. Kalau lu cari masalah
penerbit atau percetakan atau bahkan modal untuk nyetak, lu hubungin gua. Boleh, siap kok. Jadi gue hubungin Ko Dondi ya untuk penerbit ya. Serius ya, lu nulis buku ya? Gue buat buku nanti, mau gue Nah, jual. siap. Lu nulis buku, apa yang lu pelajarin di STT, lu tulis semua di situ beserta dengan jawabannya, ya Rom. Siap, Nah, siap. nanti buku lu tuh bisa dijadiin buku pedoman buat orang-orang yang belajar kristologi atau krislamologi. Bisa. Nah, nanti gua sponsorin lah buat cetaknya, tenang aja. Thank you. Beneran, Rom, beneran. Nih, gue bilangin, gue sponsorin buat cetak. Tapi kalau udah dijual, lu inget gua, gitu aja. Ya, Thank you kok. bener. Thank you. Juga lu cari, Rom, kalau bisa lu cari ustadz yang lu anggap ilmu Islamnya bagus, ya. Lu kalau bisa komunikasi sama dia, lu minta masukan-masukan juga dari dia. Sejauh ini Itu Bang akan, Juma masuk. ya maksudnya yang memang spesialis ya, spesialis ustadz yang misalnya Hmm. spesialis hadis, spesialis fikih misalnya, yang ilmunya bisa dipakai untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang di STT misalnya. Itu akan Itu sangat-sangat membantu. betul. Betul. Kapan mau mulai nulis? Ya habis lebaran lah. Ini Oh, habis fokus puasa lebaran. dulu ya. Oh Puasa aja iya. masih ngerap. Wih, gua kirain lo fokus THR. Nah, dari Kodondi lah minta lah. Tenang, tenang. Lu nggak sadar di tempat gua, kalau lu sadar tempat gua ada jakatnya. Oh, alhamdulillah udah beberapa zakat mah. Enggak, tapi nggak apa-apa masuk gua gini. Kita bukan berarti masuk Islam karena zakat ya, bukan ya. Tapi kita masuk Islam karena memang kita mau jadi orang beriman. Zakat itu nomor sekian lah gitulah ya. Lu jangan khawatir, jangan memikirkan tentang ekonomi. Tenang aja ya. Allah nggak buta gitu. Allah nggak tidur. Lu kan udah hafal ayat kursi kan? Belum. Lu hafalin Rom, buruan, lu hafalin buruan. Saran gua, lu hafalin ayat kursi buruan. Allahu la ilaha Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la taqudum sinatu wala naum. Ah, udah, lu hafalin itu, lu sering-sering baca itu. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, lu banyak-banyak bacain ayat kursi. Dah, insya Allah. Oke. Ya, Siap kok. ini gua diajarin sama Habib gua yang dulu nih. Ngeri Bener, Habib. bener. Gue dulu waktu baru-baru belajar Islam, Rom, sama Habib gue itu diajarinnya itu. Banyak-banyakin baca ayat kursi setelah sholat fardu. Keturunan ya. Wah, hah? Habib itu keturunan. Keturunan kan Habib itu. Keturunan. Cuman dia udah almarhum, udah meninggal. Itu nggak bisa disematkan ke orang lain kan, harus keturunan kan. Iya, iya, keturunan. Oh, Habib gue dulu mah Habib kampung, Rom, bukan Habib yang di medsos. Nggak pernah dia di medsos. Bener-bener Habib kampung. Apa namanya, dia bener-bener apa low profile lah. Tapi gue banyak belajar ilmu dari dia. Sayang udah almarhum sih. Kalau enggak gue bawa ke sono loh. Di Cikidang dia di Pelabuhan Ratu. Oh ya. Ilmunya keren bener ilmunya. Jadi waktu gue belajar Islam sama dia, gue tuh gue pikir Islam itu yang seperti gimana yang keras gitu-gitu ya. Ternyata gue baru tahu kalau Islam itu bener-bener agama yang humanis. Betul. Betul. Humanis, Betul. humanis banget tuh. Jadi kalau nih bahkan gue berani ngomong begini. Kalau Kristen berani klaim mereka adalah agama kasih, Islam itu bukan agama kasih doang, agama kasih sayang kalau Islam. Tambahan ya. Daripada Tambahan. sayangnya ya. Tapi Beneran. kalau itu kan tergantung. Kalau itu kan tergantung oknum sih kok. Kalau dari ngambil dari segi personnya ya, itu kan oknum. Beberapa oknum juga
Iya, iya. Jadi ya memang Muslim memang harus belajar agama Islam tuh sampai mati, Rom. Iya. Bukan lu udah, Apalagi sekarang banyak tambah-tambahan hadis yang ngaco kok. Sekarang entah dari ya. mana asalnya. Lu kan masih muda nih, Rom nih. Lu kan masih muda nih. Ini saran gua nih ya, gua saran aja nih. Lu kalau masih ada waktu ya, di sela-sela kesibukan kerja, lu ambil kelas atau kuliah yang tentang jurusan Quran atau hadis, Rom. Wah, itu nanti akan sangat-sangat membantu lu tuh. Di mana di sini? UT ya? Cari aja di iya sekolah-sekolah tinggi ilmu agama Islam. Hmm. Tanya-tanya aja teman-teman di TikTok pasti banyak yang tahu juga. Ikut-ikut pengajian sih kok kalau kayak gitu. Ya kalau pengajian kan nggak apa namanya nggak rutin ininya temanya kan nggak fokus. Tapi kalau kuliah kan lu kan fokus ke situ. Lu kan udah punya dasar Islamologi misalnya. Itu sangat-sangat bagus itu. Kalau lu kuliah hadis, ilmu hadis gitu Iya maksud gua. sih. Tapi terlalu banyak nanti yang dihafal kok. Sakit kepala. Ya makanya cari waktu di sela-sela kesibukan kerja, lu cari misalnya kuliahnya seminggu sekali hari Sabtu atau hari Minggu doang gitu. Paling satu-satu sih, satu-satu dibereskan dulu sih kok kalau saya. Satu-satu Iya, dibereskan nanti kalau baru lanjut, baru lanjut, baru lanjut. Ya semoga kayak Kodoli banyak buku kan yang bisa dipelajari nanti. iyalah pelan-pelan aja pokoknya. Pelan-pelan. Yang penting lu sempetin nulis buku, Rom. Gue tuh keinget yang 12 kemarin yang diselamatkan di sebelah. Apa tuh? Gue yang melakukan. Itu 12 gimana yang ya nasibnya ya? Oh, maksudnya lu memurtadkan 12 orang. Gini, Rom, gini. Ketika ketika lu sekarang sudah jadi muslim, ini ini apa namanya ya? Derajat perintahnya ini udah berbeda, Rom. Ya. Di Islam, kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Oke? Dan kita harus paham benar bahwa hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai lu punya beban yang mana lu harus bisa mengembalikan orang yang dulu pernah lu murtadin, gitu, Rom. Hmm. Jangan sampai begitu, ya. Nggak, Allah Subhanahu wa nggak tahu taala sudah. nomornya, namanya. Nggak tahu nomornya, lupa lagi. Ya. Ya maksud gua gini, kalau lu masih bisa menghubungi mereka, ya lu kerjain. Tapi kalau lu sudah lost contact ya sudah mau diapain lagi gitu. Yang Iya penting, sih. yang penting kan gini Rom, ketika lu bersyahadat kan dosa lu murtadin orang itu udah diampunin. Ya nggak? Tapi mereka kasihan. Oh iya, ya kasihan kasihan. Kita kalau misalnya masih bisa kontak mereka kita kontak. Tapi kalau udah lost contact ya mau diapain lagi? Lu doain mereka. Sekarang mumpung dosa lu nggak ada nih, lu doain mereka. Ya soalnya kalau nyamperin nggak mungkin. Nah, apalagi nyamperin nggak mungkin, ya sudah. Ja- jangan dijadikan beban seumur hidup, Rom. Jangan, ya. Kadang terpikir sih, kadang terpikir aja. Itu kan satu Boleh, kelihatan. boleh terpikir, tapi jangan jadi beban seumur hidup gitu, Rom. Betul, betul. Karena Allah nggak Ya Allah makanya, nggak membebankan itu sampai lu mati, enggak. makanya saya itu pikiran masih kemana-mana kok. Jadi belum plong gitu. Karena saya itu agak males gitu kemana-mana. Paham, paham, paham. Jadi ya, fokus kerja, fokus uh, ngentengin pikiran lah pokoknya dengan cara apa gitu. Paham, paham, Gitu. paham, paham, paham. Ya udah, makanya lu step by step aja. Gak usah kedebrak-kedebruk gitu. Apa yang lu bisa Ya, lakukan sekarang ya hanya untuk belajar Islam dulu aja. hmm, betul betul. Iya kok. Itu aja, Rom. Ada yang lain yang mungkin lo belum ceritain?
kayaknya dah. Sudah semua. Mungkin kalang, mungkin otak masih mampet sih kok. Ada beberapa otak ini mampet. Banyak Kurang pikiran. kopi berarti, kurang kopi berarti. Jarang ngopi. Kan buka Jarang minum ngopi. es terus. Pelan-pelan. Pokoknya kalau lu, kan gini ya, lu harus paham bener bahwa muslim itu berserah diri lo. Kalau lu berserah Betul. diri, insya Allah dengan sholat, dengan lu melakukan syariat Islam, insya Allah yang lu pusingin itu bisa hilang sendiri gitu. Kalau lu bener-bener Betul. berserah diri, kalau lu nggak berserah diri, lu masih pusing. Iya. Karena langsung jatuhnya langsung ke bawah kan. Nggak di tengah kan kok. Paham, paham. Tapi bergeser Sabar, gitu loh. paham. Yang sekarang lu butuhin apa, Rom? Yang sekarang lu butuhin? Sabar. Hmm, ya sabar sama tenang aja. Iya, sabar. Yang lu butuhin sekarang cuma sabar. Dengan sabar, lu pasrah, lu berserah diri, lu bersyukur, bersedekah, silaturahmi. Insya Allah pulih, tenang aja, nggak lama. Hmm, ya Pak. Bersyukur, bersedekah, bersilaturahminya jangan sampai ditinggalin. Ya, 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 ya. Jangan karena Saya janji. mentang-mentang pusing, nggak pernah keluar, nggak pernah silaturahmi, ya sudah begitu-gitu aja lu. Janji lah next kalau udah memang clear, otak Ya, encer, keluarlah silaturahmi. oke, oke. Jadi sekarang gua minta lu kasih pesan-pesan dong buat teman-teman yang Muslim dan juga yang belum Muslim dong. Pesan-pesannya. Ini dong, mau pesan apa? Kue tiaw, nasi goreng, atau apa? Pesan buat yang muslim ya tetap bersyukur dalam kondisi iman dan nikmat Islamnya. Nah, Ya, belajar. Itu aja sih. Untuk yang non muslim ya perbanyak baca Alkitab. perbanyak ya. Biar tahu janggalnya gitu ya, maksudnya. Biar Karena tahu dengan janggalnya. membaca itu ilmu ilmu pengetahuan di dalamnya. Hmm, ya, ya, ya. Ya udah, Rom. Itu Yang aja. penting, yang penting sekarang, kita sama-sama doain ya, Rom ya. Lu lagi nggak punya dosa, doain gua. Gua juga doa biar lu istiqomah, biar lu bisa ngelewatin semuanya ini. Tenang aja, Rom. Ya gue Oke? berdoa lah semoga semuanya lancar. Doain gue juga bisa melewati semuanya dengan sabar dan tenang. Ya yang gue butuhin sekarang sabar dan tenang sih. Itu aja Hmm, sih. siap, Selalu siap, siap. berpikir positif. Ya, ya. Kapan-kapan main ya ke sini ya. Jangan somsel lu. Siap kok, siap kok. Siap. Oke, kalau gitu kita cukupin ya segini ya. Mudah-mudahan yang nonton ini terpuaskan nih. Karena banyak banget yang request sama gua, Rom. Kok undang lagi Ya pendeta Rom, undang lagi pendeta Rom. Iya, memang. susah banget diundangnya, udah kayak artis sekarang, Rom. Ya dengan ini mungkin terpuaskan kalian yang memang memang mau tahu tentang kebenaran ya banyak-banyak membaca. Hmm. Sip, ya. Terima kasih banyak, Rom ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita semuanya dilindungi dari api dan azab neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak buat para pemirsa yang sudah bergabung dengan video kita ini sekarang ini. Terima kasih teman-teman yang sudah request podcast dengan Arom ya. Mohon maaf walaupun sekarang cuma bisa online, tapi mudah-mudahan bisa memuaskan keinginan tahuan para pemirsa ya. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat nomor 3030 300 300 atas nama Yayasan Gada Mualaf Indonesia yang mana kami pergunakan untuk membina para mualaf ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita jumpa lagi di podcast-podcast yang lebih seru lagi
Ya, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.